Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Hari Setiawan 80. Di channel inilah Anda akan mendapatkan berbagai macam wawasan seputar haji di Indonesia. Teman-teman sekalian, ada satu diksi atau kosakata yang cukup menarik di pelaksanaan haji 2025, yaitu syarikah. Apa sih sebenarnya syarikah itu? Nah, teman-teman sekalian, syarikah adalah istilah bagi sebuah perusahaan di Arab Saudi yang menyediakan jasa layanan bagi para jamaah haji. Baik itu untuk urusan transportasi antar kota, Makkah, Madinah, Madinah, Mekah, Jeddah ke Mekah, Mekah ke Jeddah, ya. Transportasi di dalam kota Mekah yaitu bersolawat. Kemudian juga layanan akomodasi atau hotel, baik di Madinah maupun di Makkah, layanan catering atau konsumsi, hingga layanan masyair saat di fase Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jadi yang menyelenggarakan layanan kepada para jamaah bukanlah pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama. Bukan, tetapi Kementerian Agama menjalin kontrak dengan perusahaan-perusahaan atau syarikah-syarikah yang telah mendapatkan izin dari pemerintah Arab Saudi dalam melayani jamaah haji. Nah, teman-teman yang perlu Anda ketahui bahwa saat pelaksanaan ibadah haji tahun 2024, 2023, 2022, dan ke belakang seterusnya, selama ini hanya ada satu perusahaan atau syarikah yang melayani. Yang sejatinya istilah syarikah itu juga baru diperkenalkan di musim haji 2024-2025. Karena sebelum era 2024, istilahnya adalah muasasah. Nah, barulah pada tahun 2025 inilah Indonesia menunjuk tidak lagi satu syarikah, tetapi lebih dari satu syarikah untuk berikutnya kita sebut sebagai multi syarikah. Pada 2025, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama menunjuk 8 syarikah yang akan melayani 203.000 sekian jamaah haji reguler dari Indonesia. Nah, dari 8 perusahaan atau 8 syarikah itulah kemudian diselenggarakan seluruh layanan-layanan itu, teman-teman. Tetapi, seperti yang Anda ikuti dalam berbagai macam pemberitaan, bahwa ada sejumlah persoalan. Setelah sebelumnya Indonesia menunjuk hanya satu syarikah, untuk berikutnya di tahun 2025 menunjuk 8 syarikah. Persoalan-persoalan yang muncul di lapangan misalnya adalah manifest yang awalnya sudah disusun di dalam negeri, ternyata begitu keberangkatan atau menjelang keberangkatan menjadi bermasalah. Karena baru diketahui sesaat sebelum berangkat, sebelum operasional haji, ternyata aturan di Arab Saudi menetapkan bahwa layanan di transportasi, termasuk di kloter, di pesawat terbang, gitu ya, kemudian di hotel dan seterusnya itu harus satu syarikah yang sama. Tetapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dalam sebuah kloter, ternyata ada lebih dari satu syarikah yang melayani. Sehingga sempat terjadi semacam, dalam tanda kutip, kocok ulang. Yang tadinya satu KBIH bisa berangkat dalam satu kloter, tiba-tiba terpisah. Yang tadinya satu kloter ini hanya dari satu kabupaten, tiba-tiba harus masuk dari kabupaten yang lain, sementara kabupaten tersebut juga ada yang terpisah masuk kabupaten yang lain, karena perbedaan syarikah. Lebih rumit lagi urusannya ketika nyampe di Tanah Suci, di sana pun satu tower hotel harus diisi satu syarikah, sehingga kemudian kita dapati ada satu KBIH misalnya hanya sekitar 200 jamaah, tapi dia terpencar ke banyak sekali hotel. Dan itu berlanjut saat pendorongan jamaah ke Arafah, Musdalifah, dan Mina, karena pendorongan jamaah dari Mekah ke Ar-Musnah menggunakan basis kafilah atau basis syarikah yang sama. Ini juga menciptakan kerumitan-kerumitan tersendiri. Belajar dari persoalan itu, kemudian ini menjadi koreksi total bagi pemerintah Republik Indonesia.
Kepala Badan Penyelenggara atau BPHJ Muhammad Irfan Yusuf, yang lembaga ini akan menyelenggarakan haji di tahun 2026, menegaskan bahwa tahun depan Indonesia kemungkinan hanya melibatkan 2 atau maksimal 3 syarikah saja, supaya koordinasi dan penataannya lebih mudah. Bahkan ide dari lembaga dan elemen-elemen masyarakat yang lain, seperti kalangan DPR misalnya, menyarankan agar penetapan syarikat itu didasarkan basis embarkasi. Artinya di satu embarkasi dilayani oleh satu syarikat yang sama. Tidak satu embarkasi, kemudian sampai 8 syarikat melayani jamaah di embarkasi yang sama, sehingga kejadiannya seperti yang terjadi tahun ini. Semoga apa yang diikhtiarkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui BPHJ tahun depan terkait persoalan dan penunjukan syarikat ini menjadi lebih baik lagi. Tentu menjadi keprihatinan kita, bagaimana mungkin pasangan suami istri yang seharusnya bisa berangkat dalam satu rombongan, satu kloter, tinggal di tower hotel yang sama, tiba-tiba terpisah. Dan yang lebih memprihatinkan lagi tentu adalah bagaimana orang tua yang sudah lansia, yang dia mantap berangkat haji karena didampingi ya oleh anaknya atau mahramnya melalui skema pendampingan lansia, tiba-tiba ini pun juga terpisah. Nggak kebayang seorang lansia yang bisa jadi dia tiap hari jarang bepergian, jarang keluar rumah, apalagi keluar negeri, lantas harus terpisah dari keluarganya. Tentu ini menjadikan pelaksanaan di lapangan menjadi problem tersendiri, dan sekali lagi mari kita doakan pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini BPHJ sebagai lembaga yang baru, tahun depan bisa menyelenggarakan haji yang jauh lebih baik lagi daripada yang 2025. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.